Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ironis, pelajar SMA dikeroyok teman-temannya hingga tubuhnya luka-luka. Dua toko barang rongsok yang disinyalir jadi penada barang curian ditutup polisi. Aksi kawanan maling yang mengendarai becak motor atau biasa disebut becak hantu curi etalase pedagang. Ya, tim unit Satreskrim Polres Serdang Bedagai membongkar jaringan pengiriman pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal yang akan diberangkatkan ke Malaysia secara non-prosedural di pintu tol Perbaungan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Polisi memberhentikan sebuah mobil dan meringkus orang di dalamnya. Ini adalah upaya menggagalkan pengiriman pekerja migran Indonesia wanita ke negara Malaysia. Aksi ini berlangsung di kawasan pintu tol Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai pada Minggu 28 September lalu. Selain polisi menyita barang bukti 1 unit mobil, polisi juga mengamankan 7 orang penumpang mobil yang 4 diantaranya merupakan pekerja migran non-prosedural. Sementara 3 lainnya ialah seorang agen dan pengatur keberangkatan. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi akhirnya menetapkan tersangka terhadap 2 wanita, yaitu Rizky Handayani dan Nadia Nasa. Mereka bertindak sebagai agen dan pengatur keberangkatan. Sementara 5 orang lainnya merupakan korban dan sopir. Dalam modus operandinya, para korban dimiming-imingi gaji sebesar Rp1.500 Malaysia atau senilai 5 juta rupiah per bulan, tanpa mengetahui bahwa keberangkatan mereka lakukan secara ilegal dan tidak sesuai prosedur ketenagakerjaan yang sah. Informasi yang diterima, mobilnya semuanya di-stop lah di pintu tol Sijenggi di Serdang Bedagai, dan ditemukan mereka dalam beserta agen-agennya. Dan sekarang sudah kita lakukan pemrosesan terhadap 2 ada korbannya, kemudian tersangkanya. Semua barang bukti sekarang masih di Satreskrim untuk kita berselanjut ke pengadilan. Pelakunya berapa, Bu? Di pelakunya 2 orang. Peran mereka nih sepertinya apa aja? Satu sebagai agen, satu sebagai pendamping, membawa nanti ke Malaysia nih. Akibat perbuatannya, kedua tersangka diancam hukuman 10 tahun penjara dan denda 15 miliar rupiah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Ya, petugas unit Reskrim Polsek Medan Labuhan menangkap 2 pelaku jambret yang diamuk massa usai aksi menjambret telepon genggam milik seorang wanita. Ternyata kedua pelaku kriminal ini usianya masih belia alias masih di bawah umur. Kedua pria berbaju tahanan biru ini adalah tersangka berinisial PBH dan PP. Mereka masih di bawah umur namun sudah berani nekat menjamret telepon genggam. Korban adalah seorang wanita yang melintas saat jalanan dalam kondisi sepi, tepatnya di Jalan Kapten Rahmat Budin, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan pada 22 Oktober lalu. Setelah berhasil melakukan jambret telepon genggam, korban menjerit minta tolong hingga mengundang perhatian warga dan menghakimi kedua tersangka. Korban terjatuh, kemudian diamankan oleh masyarakat dan diamankan. Yang mereka jambret apa sih, Bang? Mereka menjambret sasarannya itu adalah handphone yang ada di jok. Jadi niat dari awal karena tidak ada uang, kemudian dia ngajak temannya melakukan mengambil handphone. Kejahatan itu targetnya adalah handphone yang ada di jok sepeda motor. Hingga kini kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Para tersangka dijerat dengan pasal 365 dengan ancaman 7 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Ya, petugas Satreskrim Polres Serdang Bedagai menangkap 9 pria pelaku pencurian yang terjadi di salah satu gudang di Kabupaten Serdang Bedagai
Dari 9 orang yang diamankan, 2 diantaranya merupakan penada barang curian. Betul-betul nggak terlibat. Tim Satreskrim Polres Serdang Bedagai menangkap 9 orang terkait kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di salah satu gedung Kecamatan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai pada 15 Oktober. Petugas kemudian melakukan penangkapan terhadap 4 orang pelaku bernama Rahmat Hidayat, Sandi, Abdul, dan Suhardi pada 17 Oktober di lokasi persembunyiannya di Kecamatan Serampah. Melalui informasi pelaku yang ditangkap, petugas kembali meringkus 5 orang pelaku. 2 orang diantaranya merupakan penadah barang curian. Ketiga orang pelaku tersebut bernama Safi, Fikri, dan Suwandana. Aksi pencurian barang elektronik dan becak motor itu membuat korban mengalami kerugian hingga 150 juta rupiah. Itu ada 9 pelaku, dua klaster buat penadah dan pelaku eksekutor pencurian. Barang apa kerugian sampai berapa? 150 juta kerugiannya, 150 juta. Barang yang dicuri itu apa? Barang dicuri itu ada mesin plastik, ada mesin air, aluminium, dan kabel listrik, alat-alat yang ada di pergudangan itu mereka sikat dengan total kerugian 150 juta. Akibat perbuatannya, para tersangka pencurian diancam dengan hukuman 7 tahun penjara. Sementara kedua penada dihukum 2 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Ya, seorang pria tersangkut di pagar rumah warga ketika melakukan percobaan pencurian di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Karena alasan kesehatan dan tidak adanya barang bukti, pelaku hanya diberikan peringatan oleh petugas lingkungan dan pemilik rumah. Pak Yusril, tolong kemari dulu Pak Yusril. Ini Anda maling di Donggala ini. Miris sekaligus menggelikan, membuat tertawa. Seorang pria mencoba melakukan tindakan pencurian. Namun, ketika ingin keluar rumah korban, pelaku kesulitan turun dan tersangkut selama 1 jam di pagar rumah korban. Aksi pencurian ini terjadi di Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Medan Denai. Karena tak sanggup turun, warga yang melihatnya membantu turun dari pintu pagar rumah korban. Meski ketangkap warga, namun pihak kepala lingkungan yang sudah berkoordinasi dengan Babin Katimas tidak menyerahkan pelaku ke petugas kepolisian dan hanya memberikan peringatan karena pelaku sudah lansia dan sakit-sakitan. Selain itu, pemilik rumah juga mengakui tidak merasa kehilangan perlengkapan rumah miliknya. Jadi karena saya hibah, saya suruhlah kakinya saya lepaskan satu, baru saya suruh sendirilah keluar sendiri gitu, karena udah tergantung 1 jam kan tergantung itu. Jadi di samping di satu sisi awang geram, satu sisi lucu gitu. Dari kejadian itu, warga diimbau untuk berhati-hati dan petugas lingkungan akan lebih meningkatkan jam jaga malam guna mengantisipasi kejadian yang sama. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Ya, aksi kawanan maling yang mengendarai becak motor atau biasa disebut becak hantu kembali beraksi di Kota Medan. Kali ini komplotan maling ini berhasil menggasak etalase pedagang burger kaki 5. 3 orang komplotan maling tampak menggunakan becak motor pada Minggu dini hari tengah menyatroni sebuah steling burger atau etalasi penjualan burger milik pedagang yang terletak di emperan toko Jalan Letda Sujono, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Dalam hitungan detik, para komplotan maling yang biasa disebut becak hantu ini terlihat dengan cepat menggotong steling atau etalase milik pedagang ke atas becak yang digunakan pelaku. Usai berhasil menggotong etalase ke atas becak, para pelaku ini pun kemudian dengan santai langsung meninggalkan lokasi. Dalam melancarkan aksinya, para komplotan pencuri becak hantu ini biasanya memanfaatkan situasi jalan atau lokasi sasaran yang tengah sunyi di waktu dini hari. Aksi para pelaku becak hantu ini pun kerap membuat resah masyarakat Kota Medan. Surya Dharma, pemilik etalase burger itu, baru pertama kali mengalami pencurian ini. Ia mendapat informasi dari petugas jaga malam di lingkungan sekitar.
Atas peristiwa pencurian ini, korban telah membuat laporan ke Mapolrestabes Medan. Ia berharap aparat kepolisian dapat segera menangkap komplotan pencuri becak hantu yang kerap meresahkan masyarakat. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Sumatera Utara hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Auriga Agustina, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.